Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara. Kebenaran hari ini berjudul Kehidupan Anak Allah. Ketika Yesus menjalani hidup di bumi, ia memiliki gaya hidup tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dalam 1 Petrus 2 ayat 23 tertulis, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Sebagai orang percaya, kita juga harus meneladani gaya hidup Yesus, sebab inilah kekristenan, yaitu mengikuti jejaknya. Tentu saja memiliki hati seperti Yesus bukan sesuatu yang mudah. Sebab sebagaimana umumnya manusia, kita juga memiliki kecenderungan untuk membela diri, membalas dendam, dan memiliki gairah untuk melukai sesama, khususnya melukai orang yang sudah melukai kita. Sangat mudah muncul kecenderungan seperti itu, ya. Sangat mudah muncul kecenderungan seperti itu, ya, kecenderungan untuk membalas orang yang melukai kita. Tetapi orang percaya harus mengikuti jejak Yesus, ya. Itulah sebabnya dalam 1 Petrus 3 ayat 9 tertulis, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sesungguhnya dengan memaafkan orang yang bersalah kepada kita, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, kita sedang membiasakan diri mengenakan gaya hidup Yesus. Tapi hal yang membuat kita sulit melakukan hal ini adalah harga diri kita, saudara, ya, harga diri kita. Harga diri bertalian dengan perasaan, sebab ketika nilai yang diberikan orang kepada kita, ya, atau seseorang tidak seperti yang diharapkan, akan membangkitkan perasaan tersinggung, terluka, atau merasa direndahkan. Harga diri inilah yang membuat seseorang menuntut orang lain memperlakukan dirinya sedemikian rupa sesuai dengan keinginannya. Kalau seseorang merasa dirugikan dan dilukai, itu berarti harga dirinya direndahkan. Biasanya orang menuntut untuk dihargai dengan tidak merendahkan dirinya melalui sikap perbuatan yang tidak melukai dia. Kalau seseorang sudah merasa dirinya direndahkan, perasaannya biasanya menjadi tersinggung. Dalam kehidupan sering hal ini menjadi awal dari sebuah bencana. Banyak orang Kristen yang memanjakan perasaannya sehingga tidak belajar mengenakan gaya hidup Yesus. Orang-orang seperti ini tidak bisa bertumbuh dan tidak akan pernah bisa dipercayai guna mengambil bagian bagi pekerjaan Allah. Sejatinya orang yang mudah tersinggung ketika harga dirinya direndahkan menunjukkan bahwa dirinya belum dewasa rohani. Orang-orang seperti ini akan selalu menuntut lingkungannya untuk menghargai dirinya sesuai dengan keinginannya, ya. Orang-orang seperti ini yang mudah tersinggung ketika harga dirinya direndahkan, ya, selalu menuntut lingkungannya untuk menghargai dirinya sesuai dengan keinginannya. Orang percaya harus berani melakukan penyalipan diri, saudara. Bukan hanya bersedia menolak perbuatan yang bertentangan hukum, melainkan juga memiliki kesediaan dan kerelaan untuk direndahkan dan dianggap tidak penting, ya.
rela disakiti, rela dikhianati, rela dilukai. Nah, ini keagungan hidup orang percaya. Orang percaya yang sungguh-sungguh mau mengenakan gaya hidup Yesus, ya. Orang percaya yang sungguh-sungguh mau mengenakan gaya hidup Yesus pasti tidak memanjakan perasaan demi kepuasan dirinya. Orang percaya harus rela tidak memiliki harga diri di mata manusia dan tidak mencari kehormatan serta harga diri di mata manusia, tetapi mencari harga diri di mata Allah. Jadi orang percaya harus rela tidak memiliki harga diri di mata manusia dan kemudian mencari kehormatan serta harga diri di mata Allah. Dengan sikap ini seseorang dapat hidup hanya untuk mempermuliakan nama Allah dan kepentingan kerajaan surga. Ya, orang yang masih memiliki harga diri tinggi itu tidak akan bisa melayani Tuhan. Meneladani gaya hidup Yesus, ya, meneladani gaya hidup Yesus bertujuan agar orang percaya menjadi berkat bagi orang lain dalam hidup bersama ketika dia hidup. Bagi kita sekarang ini, jadi dimanapun orang percaya berada, mestinya mendatangkan keuntungan bagi orang lain dalam rangka pelayanan pekerjaan Tuhan. Kalau seseorang mematok harga dirinya seperti seorang pedagang memasang bandrol harga, ia tidak akan dapat hidup dalam persekutuan secara benar, ya, dengan sesama. Tidak akan bisa hidup dalam persekutuan dengan benar, ya, dengan sesamanya. Tentu tidak bisa menjadi pelayan bagi orang lain. Secara langsung atau tidak langsung, secara terang-terangan atau terselubung, orang seperti ini akan menuntut orang membayar harga sesuai dengan bandrol yang dipasangnya. Dia punya nilai, dan ia mengharapkan, ia menuntut orang memberi nilai sesuai dengan keinginannya. Jika tidak, ia akan merasa direndahkan dan tersinggung. Orang seperti ini selamanya tidak dapat menjadi pelayan Tuhan dengan benar. Saudaraku, hidup dalam gaya hidup Yesus yang agung itu merupakan representasi dari karakter Bapa. Ya, hidup dalam gaya hidup Yesus, saudaraku, yang mulia, ya, yang agung, ya, itu merupakan representasi dari karakter Bapa. Yesus adalah pribadi anak Allah yang merepresentasikan Bapa. Melalui Yesus, Bapa menyatakan diri dan menyatakan kehendaknya. Kalau Yesus berkata agar orang percaya sempurna seperti Bapa, tentu saja diri Yesus sendiri harus menampilkan kehidupan seperti Bapa terlebih dahulu. Dalam percakapan dengan murid-muridnya di dalam Yohanes 14 ayat 1-11, ya, murid-murid ingin melihat Bapa secara fisik. Tapi Yesus menunjukkan bahwa yang penting bagi mereka adalah mengerti semua yang diajarkan oleh Yesus, dan tentu saja yang juga diperagakan oleh Yesus. Yang penting itu mengerti apa yang diajarkan oleh Yesus dan yang diperagakan untuk diteladani. Karena kehidupan seperti itu merepresentasikan Bapa. Keselamatan dalam Yesus Kristus, ya, keselamatan dalam Yesus adalah memahami jalan hidup dalam kebenaran sehingga kebenaran dapat terperagakan dalam hidup secara konkret. Orang yang memiliki keselamatan dalam Yesus pasti memiliki gaya hidup seperti Yesus yang berbeda dengan mereka yang tidak memiliki keselamatan. Hanya orang-orang yang sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus yang akan menetap di rumah Bapa. Jalan menuju rumah Bapa adalah jalan yang sukar. Itulah sebabnya kekristenan adalah jalan yang sukar untuk mencapai rumah Bapa. Dituntut perjuangan yang sangat berat bagi orang percaya untuk sampai memiliki keistimewaan hidup, untuk sampai memiliki keistimewaan hidup seperti yang dijalani oleh Yesus. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sola Gracia.